Berhubungan dengan politik dan yang berhubungan dengan kegiatan perpolitikan, kami tidak masuk ke situ. Tapi sebisa mungkin kami sebagai bagian dari bangsa ini ya berusaha melakukan yang terbaik, berusaha melakukan karya nyata tanpa kami ada embel-embel supaya untuk mendukung kelompok tertentu, bukan. Tapi siapapun yang memimpin bangsa ini kami dukung. Ya, siapapun yang ditunjuk untuk memimpin bangsa ini, apapun mereka adalah putra terbaik bangsa. Ini patut kita dukung, ya, patut kita dukung. Dengan perjuangan yang dilakukan Bapak dan teman-teman tadi, Pak, ya, dengan tujuan seperti itu, yang dirasakan saat ini sebenarnya seperti apa sih, Pak, terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang? Justru kalau saya melihat sekarang ini kan semuanya berproses ya, untuk menuju baik semuanya berproses. Tapi ketika orang baru mau melakukan tapi sudah banyak kritik sana kritik sini, tentunya itu bukan sesuatu memberikan energi yang positif. Tapi coba kalau semuanya anak bangsa ini berpikiran positif dan auranya sama, yang baik kita dukung, yang tidak baik kita beri masukan dulu lah. Gitu loh. Jangan langsung dikritik, dihakimi. Ini auranya udah sangat jelek sekali kalau menghakimi itu. Karena belum tentu kalau dikasih tanggung jawab pun mereka bisa kan itu kan. Tapi ayo evaluasi sih boleh, ya kan. Tapi kalau mengkritik, menghakimi janganlah gitu. Karena belum tentu ketika kita di posisi seperti mereka pun kita belum tentu bisa kan. Ya. Tapi Bapak melihat sekarang prosesnya menuju ke arah yang lebih baik. Prosesnya menuju ke arah yang lebih baik, ya tentunya ya pasti. Karena ke depan Nusantara juga saya yakin diprediksi oleh banyak negara juga Nusantara akan menjadi kekuatan dunia. Prosesnya sedang kita alami menuju ke sana. Namanya proses itu pasti menyakitkan. Namanya proses itu pasti nggak enak. Tapi yakini saja bahwa ke depan Nusantara ini pasti kembali jaya. Kita semua adalah bersaudara. Di kita tuh ada namanya Wasudewa Kutumbakam. Di sana tidak ada perbedaan kita apapun di sana. Bahwa semua manusia diciptakan adalah sama di mata Tuhan. Itu cinta kasih juga. Jadi perjalanan saya ketika pertama kali masuk sebuah desa, yang satu-satunya adalah pendatang dan satu-satunya juga berbeda agama. Nah, bagaimana di sana mensikapi suatu toleransi di sana, sehingga sekarang sudah menjadi lebur di sana. Awalnya setiap saya berdoa tuh pasti dilihatin sama orang, kayaknya aneh gitu. Membakar dupa tuh aneh. Tapi lama-lama sekarang mereka juga asik-asik saja. Nah di sini kenapa? Karena keseringan mereka melihat seringnya kita bersilaturahmi membuat mereka saling mengenal. Kita juga bersilaturahmi juga di sini saling mengenal dengan yang lainnya. Nah karena di sinilah kemudian bagaimana kita menjelaskan kita sudah diberikan suatu warisan yang sangat luar biasa sekali, yaitu kebinekaan itu. Di abad ke-8 Gus Muhafik sering juga menjelaskan bahwa Pramudiawardhani dengan Gunadarma atau Rakai Pikatan akhirnya menikah gitu. Padahal bapak dan ibunya ribut kan. Orang tuanya itu keduanya ribut. Hindu Buddha. Dulu Siwa Buddha ya. Kemudian disatukanlah oleh Rakai Pikatan dengan Pramudiawardhani, kemudian menjadi sepasang suami istri. Banyak lagi kalau dengan Islam adalah Sobancui itu di abad ke-14-15 mungkin ya. Dengan Brawijaya ke-5, Sobancui tetap diberikan untuk beragama Islam. Sedangkan Brawijaya ke-5 itu tetap mengambil ajaran Siwa Buddha. Nah inilah suatu bagaimana kita benar-benar diajarkan oleh nenek moyang kita, bagaimana kita benar-benar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah alangkah mundurnya kita sekarang kalau kita ribut karena masalah itu. Makanya di sini dengan acara Maulid Nabi ini saya senang hadir. Disinilah kita menyatakan, ayo kita sama-sama bagaimana kita meniru apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita sendiri. Entah itu sukunya apa, entah itu agamanya apa. Kenapa kemudian sebuah perjalanan bagaimana merajut lagi kebinekaan itu menjadi satu gitu. Nah terus yang
yang kemudian apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang lain itu ada benarnya, bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan dulu kebudayaannya, bukan agamanya, tapi budayanya yang dihancurkan. Ketika budaya itu sudah hancur, maka budaya lain akan gampang masuk. Itu di pelajaran Lemhanas juga ada. Nah oleh karena itu, karena saya di Jawa, kemarin juga ikut sekolah pawiatan gitu. Jadi enteng-enteng aja. Di sana belajar lagi tentang budaya Jawa bagaimana. Nah sekarang saya meneruskan lagi bagaimana sekolah lagi di Akademi Komunitas Seni Budaya Negeri Yogyakarta, ngambil jurusan lagi yang tidak disukai oleh banyak orang. Nah, saya mengambil seni kriya, khususnya tata sungging wayang. Jadi dari 30 jatahnya oleh Ngarso Dalem yang masuk itu cuma 15 orang. Jadi nah dari sinilah budaya-budaya itu kita cintai, bahwa Indonesia itu terkenal karena budayanya, bukan karena apa-apanya. Bukan karena teknologi juga, bukan. Nah itu kita dari dulu sudah diajarkan bagaimana untuk bersatu. Nah kurang lebihnya itu yang saya sampaikan. Saya tidak mau lama-lama karena izinkan saya mengucapkan Paramasanti Om Santi 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 Om. Saya senang sekali sama Mas Hesto diberi waktu terakhir. Kenapa? Karena terakhir itu tinggal menyimpulkan dari pembicara pertama. Lalu dikatakan sama Mas Hesto kalau saya suka sekali hal yang nyeleneh. Nah, mohon di kesempatan ini saya mohon maaf Gus Muhafiz, kalau tadi paradoks, saya senang sekali bahwa negara kita ini memang kaya raya, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa model-model orang asing menjajah kita itu dengan semua caranya. Kalau tadi disampaikan oleh Tuan Raja ini tentang bagaimana politik memecah belah versi agama, bukan hanya itu. Anak kecil itu sebentar lagi sudah tidak lagi mainan kidung, mainannya sudah handphone. Rewel sudah tidak di ono kidung rumeksa ing dalu teko hayu luputo ing loro luputo bilahi kabeh. Sudah tidak dengar lagi orang tua yang seperti itu. Begitu anaknya rewel uncali handphone menang sudah. Areng ngopo bapaknya areng ngeleke uncali sisan gitu. Menang sisan. Bapak Prof Dr. Pak Nikolas tadi. Negara kita itu adalah negara yang kaya raya. Saya sangat sependapat. Indonesia itu negara yang kaya raya. Kalau perusahaan-perusahaan Korea, perusahaan-perusahaan Cina, perusahaan-perusahaan Jepang dan Amerika ditanya pasar kita yang nomor 1 mana? India. Nomor 2 Indonesia. Neming jadi pasar terus. Orang kita itu rano sih iso gawe handphone. Jadi handphone made in Indonesia enggak ada. Tapi Bapak Ibu yang sekarang hadir ini, satu keluarga mungkin handphonenya 4, 5. Ada yang mereknya apa? Oppo. Orang sih mereknya itu Garuda Pancasila misalnya gitu. Gaweane dhewe itu lho Gus. Jurile pinter ya ono ora janjane wong Indonesia tuh. Nek wong sugih tabah sugih. Minggir ini ada 10.000 penduduknya. Handphonenya di atas 10.000 itu 20.000. Sak kelurahan itu ya. Seandainya kemudian satu handphone itu 100.000 per bulan. Sudah berapa miliar per bulan? Kayak ngono kok lemuni melarat, ya sugih kita ini. Tukang sampah wae nggo handphone. Paketannya 150 sebulan. Kaya raya kita. Tidak terasa kita ini sudah sangat tergantung sama yang namanya handphone. Sudah tergantung sama yang namanya mart itu. Ya, kanan kiri kita tetangga kita melu jualan warung cilik. Ya dodol rokok, ya dodol gula, ya dodol teh. Ibu-ibu itu nek belanja pilih di mart tadi. Kok mboten tumbas ngene tanggane niku Bu? Lawas niku.
Lah arep anyar kapan ora tau ditukoni. Direk kula gitu ya. Ini budaya Bapak, budaya yang tidak terasa. Dalam konteks ini berkaitan sama bagaimana sebuah peringatan besar untuk mengembalikan itu. Apapun ajaran agama dimanapun, entah itu yang Islam, Buddha, Hindu, Katolik, tetap persoalan-persoalan tepo seliro, sithik, berilah penghargaan seperti itu. Ayo ya hidup dalam ekonomi yang kaya raya ini dengan tetangga-tetangga yang juga bahagia karena dagangannya laku. Yang paling penting adalah bagaimana kita semua ada dalam budaya luhur yang selalu itu. Satu hal yang perlu kami sampaikan supaya budaya ini tidak luntur begitu saja. Ya, kebetulan ini saya sampaikan juga atas juga perintahnya Gus Muafik dulu. Saya tiap tahun tuh hampir keliling 60 desa dalam konteks restorasi sosial. Ini Prof yang saya lakukan, dan Gusti bahwa restorasi sosial itu perlu sudah menjadi gerakan. Bagaimana mengembalikan nilai-nilai sosial yang sekarang ini sudah hampir luntur. Di desa-desa itu orang kerja bakti sudah mikir ono haukane ora. Nek ora ono ya gak mangkat. Jarang sekali. Alhamdulillah di pesantren yang dipimpin Gus Muafik ini, besok aku harap ono itu, waduh santri yang datang banyak sekali, resik-resik. Ini yang luar biasa. Terakhir karya beliau bersama saya itu ketika membikin tangga ke makam Turgo. Jadi dari bawah ke makam Turgo itu dibuat sap-sap untuk sampai ke puncak. Itu tiap minggu santri Gus Muafik itu 100.000 datang untuk ikut membangun itu. Luar biasa. Kita ini sudah serba salah. Seluruh hasil bumi kita marake penyakit tok. Ambil minyak yo marake kolesterol, santen yo marake kolesterol, tebu gula yo marake diabetes, pari yo nek iso sithik wae karbohidratnya tinggi. Jer kon mangan apa wong Jawa kuwi? Kadang-kadang mikirnya gitu kan. Nandur gandum ya ora urip, nandur gandum ya sama saja. Karbohidrat tinggi misalnya begitu. Nyun sewu yang dari Bali tadi. Saya punya pengalaman menarik ketika menggelar acara seperti ini. Yang pertama kali saya sampaikan adalah rasa malu saya, karena saya ingat kalau upacara di kecamatan atau di kepatian itu, yang datang mendengarkan sambutan gubernur itu orang-orang yang tiap hari ikut upacara dan rajin. Tapi yang harusnya menjadi sasaran untuk mendengarkan itu tidak ada orangnya. Sekarang juga begitu. Saya kok sangat percaya kalau ini dibagi dua gini. Yang harus mendapat cucian bersih itu yang di sebelah sini, bukan yang sebelah sana. Percaya sama saya. Ketika kita dijajah, yang merasa dijajah itu ya pemimpin-pemimpinnya. Rakyatnya ora tahu rumah usah dijajah. Blas. Cek nandur singkong ya nandur singkong, cek nandur terus gitu. Tapi pemimpinnya yang merasa dijajah, sehingga beliau-beliau lah yang kemudian menginisiasi untuk pentingnya sebuah kemerdekaan. Contoh yang paling gampang, apa yang disampaikan Gus Muafik tentang Maulud tadi. Bagaimana Maulud Nabi itu memberikan cerminan tentang kelahiran seorang yang luar biasa. Tetapi yang tidak boleh dilupakan menurut beliau adalah keturunannya itu, nenek moyangnya. Kalau Nabi Ibrahim ke Rasulullah itu berapa generasi Gus? 9, 10? Atau berapa generasi lagi? Ibrahim punya anak, Iska, Ismail punya anak, bla 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 bla, sampai kemudian Kanjeng Nabi. Kita ini Pak, anakku itu mbahnya serang ngerti jenenge. Jenenge mbahmu sapa? Wah, ya enggak tahu aku namanya siapa. Artinya kita ini mengingat nama leluhur kita, apalagi generasi muda anak kita. Itu sudah kayak, padahal Gus Muafik itu hafal sekali. Besok pesantrennya ini
salah satu syaratnya jadi santri di sini kudu hafal tekan Mbak Buyute. Ya kalau saya cuman sering baca, bukan sering, tapi pernah lah membaca tentara Inggris waktu itu, jenderalnya yang namanya Jenderal Churchill ya, atau ya. Di tengah laut, ada stafnya. Jenderal, ada telepon dari Panglima. Nanti ini perang. Jenderal, ada telepon dari komandan. Nanti. Jenderal, ada telepon dari nyonya. Bawa sini. Wah, saya telepon bojone langsung bawa sini. Kenapa begitu, Jenderal? Istri seorang jenderal itu adalah jenderalnya jenderal. Wah. Nggak usah diteruski, istrinya kiai besar itu. Jawab. Saya cuma pengen mengatakan bahwa seperti itulah kondisi real kita ini. Karena apa? Jadi kalau tadi Mas Sesto, Gus Muhafid istimewa. Enggak, yang lebih istimewa adalah Bunyai. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita ini bolehlah. Makanya Gus Muhafid mengajarkan seperti itu. Saya sangat salut kepada beliau. Kenapa? Selalu mengingatkan hal seperti itu. Sehingga beliau ini sangat terkenal ketika beliau apal terhadap dari sihir-sihirnya ini, sorosilanya ini dan sebagainya. Kenapa? Harapannya supaya kita ini juga tidak muncul begitu saja. Coba persani kalau melihat upacara panggih mantenan di sekarang. Sudah paling sungkeman itu cuma sama bapak ibunya. Mbahnya itu saya urip itu ora tahu disungkemin. Rumangsane mbek lahir saka watu piye ora mbae barang wis ora bisa apa-apa. Mbae wis ora disopo njur piye. Ini tolong dalam kaitannya persoalan-persoalan kebangsaan ini, ayolah kita tanamkan juga rasa bahwa di tingkat yang paling kecil yang namanya dusun atau RT, RW, dusun, lurah, itu tetangga-tetangga kita itu juga perlu seperti Bapak Ibu semua ini. Makanya saya katakan di depan Bapak Ibu itu sudah tidak ada gunanya ngomongin masalah kerukunan itu. Saya percaya penjenengan semua itu punya itu semua. Besok memasalahkan kan malah Romo Bondo, saya agar ngomong itu gandeng narasumber ya toh. Kita ini harus begini. Tapi neng omai kadang-kadang tidak begitu. Beda dengan yang dengan Kanjeng Raja Bali tadi. Saya tidak pernah ada rapat masalah kerukunan beragama itu. Karena apa? Tiap hari sudah kami lakukan itu. Tidak banyak ngomong lagi. Nah sekarang tidak usah banyak ngomong. Pateni entune itu, ini penting lebih Pak. Ya kan? Anak RW ya dimong capek. Ini dalam konteks bahwa kita tetap harus ingat sejarah dan asal-usul itu. Indah sekali yang namanya kidung itu. Nek ora iso ngidung cara Jawa, ya carane Gus Muhafid. Allahumma sholli ala. Bocah itu dimban karo dinyanyikke ngono tuh. Ayolah di peringatan ini kita mencoba merenungkan. Benarkah kita lupa nenek moyang kita? Benarkah kita lupa dengan budaya kita? Benarkah kita ini sudah menghamba betul sama yang namanya teknologi dalam tanda kutip HP tadi? Kira-kira kalau seminggu ranggu HP ada enggak yang sanggup? Berunggal-ruan loh. Padahal kalau saya sama Gus Muhafid ini kalau sering berkeluh kesah, saya itu padu sama istri saya, mesti yang paling besar gara-gara HP. Kalau dulu kalau padu gara-gara rokok. Karena saya merokok banyak, istri saya mangkel. Wis ora tau kuwi mbok madhep pengurangi ngerokok. Gitu kan. Karena saya sudah berubah HP. Di daftar buku saya, daftar buku HP saya, enggak ada nama perempuan, laku-laku semua. Nah, tapi kalau yang angkat istri saya mesti dipateni. Ini Endro wedok. Semua Yanti.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi apa yang disampaikan tentang bagaimana Rasulullah itu kemudian naik ke atas sampai kemudian bagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim menjadi, dalam banyak buku itu disebutkan sebagai Ibrahim itu adalah mbahnya, nenek moyangnya bangsa-bangsa ini. Luar biasa. Cuman ya itu, kalau di dalam sejarah yang di sejarah yang luar biasa seperti yang saya Gun Masuk tadi, kira-kira nek zaman Nabi Ibrahim dijenengi reh bedai leono kapan gitu ya. Itu ada sejarah lagi, panjang lagi. Yang diajarkan kepada saya oleh bapak saya cuma satu. Sebanyak apapun yang kamu ketahui, tentu lebih banyak yang tidak kamu ketahui. Sehingga pada kesempatan itu yang akan juga kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Romo Wondo itu tahunya banyaknya sak tenggok, yang tidak beliau ketahui 10 tenggok mungkin. Jadi sebanyak apapun yang kita ketahui, lebih banyak yang tidak kita ketahui. Sehingga apa? Ayolah mulai dari yang kecil-kecil itu, bagaimana kemudian membangun negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks nek sak desa ana bakulan tonggo teparo, yo larang-larang sidik, yo tukune nggone tanggane. Warga Bali menjalankan upacara keagamaan bukan dalam konteks dilihat pariwisata. Jadi tidak mengada-ada apa yang dilakukan. Nah, mari itu yang juga kita lakukan di Nusantara ini. Sehingga rintisan yang dibangun oleh Gus Muafik ini betul-betul seperti yang disampaikan Pak Hasto tadi. Dari pinggir kita ke tengah nantinya. Dari pinggir ini akan muncul sebuah generasi pesantren yang luar biasa. Yakin saya itu. Makanya kalau nyanyian sama Gus Muafik, kudu tekan rambung nih Gus, tekan rambung. Itu sampai yakin. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberi pesan sedikit kepada kita semua. Bahwa sudah tidak saatnya lagi ngomong, tapi saatnya kita lakukan sesuatu. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Harus bisa ngitung, ngutang, dan gadang. Itu yang paling penting.